Di balik jeruji besi dingin ini, suamiku membuangku seperti sampah demi hartaku dan gundiknya. Namun, tatapan tajam perawat itu dan secari kertas di tanganku membakar semangatku. Malam ini, permainan akan berbalik. Aku akan merebut kembali hidupku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Bau obat-obatan yang menyengat hidung bercampur dengan aroma lantai yang baru dipel membuat perutku mual. Namun, rasa mual itu bukan semata-mata karena bau rumah sakit, melainkan karena sosok laki-laki yang kini berdiri angkuh di hadapanku. Dia mengenakan setelan jas abu-abu mahal, jas yang aku beli sebagai hadiah ulang tahunnya bulan lalu di Milan. Rambutnya tertata rapi dengan minyak rambut aroma wood yang biasa kucucikan, dan di pergelangan tangannya melingkar jam tangan seharga 1 unit apartemen yang juga kubelikan. Dia tampak sempurna, bersinar, dan kaya raya. Ironis sekali, mengingat semua yang menempel di tubuhnya adalah hasil kerja kerasku, wanita yang kini terikat tak berdaya di atas ranjang besi dengan jaket pengekang yang menyesakkan dada. Namaku Clarissa, dan hari ini, suamiku sendiri yang menjebloskanku ke neraka dunia ini. Clarissa, sayangku, ucapnya dengan nada yang dibuat-buat lembut, namun matanya memancarkan kilatan ejekan yang menjijikkan. Reza melangkah mendekat, bunyi sepatu kulit mahalnya menggema di ruangan isolasi VIP Rumah Sakit Jiwa Mentari Kelabu. VIP. Betapa lucunya dia masih ingin terlihat dermawan dengan menempatkanku di kamar yang sedikit lebih luas, padahal tujuannya sama saja, membuangku. Dia menarik kursi besi dan duduk tepat di samping ranjangku. Tangannya yang terawat mengeluarkan sebuah map berwarna biru tua dari tas kerjanya. Aku mengenali map itu. Itu adalah map dokumen aset perusahaan. Lepaskan aku, Reza, teriakku, meski suaraku terdengar parau karena sedari tadi aku berteriak meminta tolong tanpa ada satupun perawat yang peduli. Tenggorokanku kering, rasanya seperti menelan pasir. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku tidak gila. Reza tertawa kecil. Tawa yang dulu kura anggap menawan, kini terdengar seperti suara iblis. Dia mencondongkan tubuhnya, menatapku lamat-lamat. Tentu saja kamu tidak gila, sayang. Kamu hanya lelah. Sangat lelah sampai-sampai kamu berhalusinasi menyerang pembantu kita dengan pisau dapur. Ingat? Itu bohong. Kamu yang menaruh obat itu di minumanku. Aku meronta, berusaha melepaskan ikatan di tanganku, tapi percuma. Kulit pergelangan tanganku justru terasa perih, karena gesekan kasar kain pengekang. SSTTT. Reza menempelkan telunjuknya di bibirku, memintaku diam. Tidak ada gunanya berteriak. Dokter Yuda sudah membuat diagnosis resmi. Skizofrenia paranoid akut. Kamu berbahaya bagi dirimu sendiri dan orang lain. Dan sebagai suami yang berbakti, aku mengambil alih tanggung jawab untuk menjagamu di sini. Dia membuka map itu dan menyodorkan sebuah pulpen tepat di depan wajahku. Sekarang, jadilah istri yang baik untuk terakhir kalinya. Tanda tangani surat kuasa ini. Surat ini memberikan hak penuh padaku untuk mengelola PT Mahkota Tekstil, menjual aset properti, dan mencairkan dana deposito untuk biaya pengobatanmu selama di luar negeri nanti. Mataku membelalak menatap dokumen itu. Dia ingin mengambil semuanya. Perusahaan warisan mendiang ayahku, rumah yang kami tinggali, villa di Bali, semuanya. Kamu mau bawa lari uangku ke luar negeri bersama wanita jalang itu, kan? Bersama Bella, desisku penuh kemarahan. Wajah Reza berubah dingin seketika. Senyum palsunya lenyap. Dia mencengkram rahangku dengan kasar, memaksaku menatap matanya yang gelap. Jaga mulutmu. Bella lebih mengerti aku daripada kamu yang sibuk bekerja siang malam. Kami butuh modal untuk hidup bahagia di Paris, Clarissa. Dan kamu? Kamu punya cukup uang untuk membusuk di sini sampai tua. Aku tidak akan tanda tangan. Ludahku tepat mengenai wajahnya yang licik. Reza mundur, mengusap wajahnya dengan sapu tangan sutra. Dia tidak marah, dia justru tersenyum mengerikan. Baiklah. Tanda tangan atau tidak, besok pagi pengadilan akan tetap memutuskan aku sebagai walimu karena status mentalmu. Aku hanya ingin mempermudah prosesnya. Tapi kalau kamu mau cara yang sulit, silakan nikmati malam pertamamu di sini.
Dia berdiri, merapikan jasnya seolah tidak terjadi apa-apa. Selamat tinggal, istriku. Nikmati kesendirianmu. Reza berbalik dan berjalan menuju pintu besi yang berat itu. Dia mengetuk pintu 2 kali, lalu seorang petugas membukanya dari luar. Sebelum benar-benar pergi, dia menoleh sekilas, tatapannya kosong tanpa rasa bersalah sedikit pun. Pintu tertutup dengan suara dentuman keras, diikuti bunyi kunci yang berputar. Klik, klik, hening. Air mataku tumpah seketika. Rasa putus asa menyergapku seperti ombak besar yang menggulung tubuh kecil. Aku benar-benar sendirian, terjebak di ruangan putih tanpa jendela, terikat, dan dicap gila oleh dunia. Bagaimana mungkin orang yang tidur di sebelahku selama 5 tahun tega melakukan ini? Aku yang mengangkat derajatnya dari seorang staf biasa menjadi direktur, aku yang membayarkan utang keluarganya, dan ini balasannya? Aku menangis sesenggukan, meratapi nasibku. Rasa lelah luar biasa menghantamku. Mungkin Reza benar, mungkin lebih baik aku mati saja daripada hidup terkurung seperti hewan. Namun, di tengah tangisanku, suara pintu kembali terbuka. Aku menahan napas. Apakah Reza kembali untuk menyiksaku lagi? Langkah kaki terdengar mendekat. Bukan langkah sepatu pantofel Reza, melainkan langkah sepatu karet yang ringan. Aku membuka mata perlahan. Seorang perawat wanita berdiri di sampingku. Dia mengenakan seragam putih standar, wajahnya datar tanpa ekspresi, rambutnya diikat rapi ke belakang. Di name tagnya tertulis nama, Sari. Sari tidak bicara. Dia memeriksa infus yang terpasang di lengan kiriku. Aku membuang muka, tidak ingin melihat siapapun. Pergi, gumamku lemah. Biarkan aku sendiri. Sari tidak pergi. Dia justru membungkuk, berpura-pura membetulkan letak bantal di kepalaku. Jantungku berdegup kencang saat wajahnya begitu dekat dengan telingaku. Tiba-tiba, dia menyelipkan secari kertas kecil yang terlipat rapi ke dalam genggaman tanganku yang terikat longgar di bagian bawah. Aku tersentak, menatapnya dengan bingung. Wajah datar Sari berubah sekilas. Matanya menatapku tajam, penuh arti dan urgensi. Jangan berisik, bisiknya sangat pelan, nyaris tak terdengar, hanya desaian angin di telingaku. Nanti malam kita jalankan rencana. Pak Dimas sudah menunggu di titik penjemputan jam 2 pagi. Bersiaplah. Setelah membisikkan kalimat itu, Sari kembali menegakkan tubuhnya. Wajahnya kembali datar seperti robot. Dia memeriksa monitor detak jantungku sebentar, mencatat sesuatu di papan jalannya, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Pintu kembali terkunci. Jantungku berpacu 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Pak Dimas? Pengacara kepercayaan almarhum ayahku? Dia tahu aku di sini? Berarti aku tidak sendirian. Ada orang di luar sana yang tahu kebenarannya. Aku meremas kertas kecil di tanganku sekuat tenaga. Rasa putus asa yang tadi menyelimutiku perlahan memudar, tergantikan oleh nyala api kecil yang kian membesar. Api kemarahan. Api pembalasan. Reza pikir dia sudah menang. Dia pikir dia bisa membuangku dan menikmati hartaku bersama Bella di Paris. Dia salah besar. Malam ini, aku tidak akan menjadi korban lagi. Aku akan keluar dari sini, dan aku akan pastikan dia membayar setiap tetes air mataku dengan darah dan kehancurannya. Sambil menunggu malam tiba, aku menggenggam erat kertas kecil dari Sari. Rasa kantuk akibat obat penenang yang tadi sempat disuntikan perlahan mulai menyerang, namun aku memaksakan diri untuk tetap terjaga. Di dalam keheningan kamar isolasi ini, pikiranku melayang mundur, memutar ulang kepingan-kepingan memori tentang bagaimana semua kegilaan ini bermula. Aku harus mengingatnya. Aku harus mengingat setiap detail kebohongan Reza untuk menjadi bahan bakarku nanti. Semuanya terasa begitu sempurna 6 bulan yang lalu. Saat itu adalah perayaan ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Reza menyewa sebuah ballroom hotel mewah, mengundang semua rekan bisnisku, dan memperlakukanku bak seorang ratu. Dia memberikan pidato yang begitu menyentuh, mengatakan bahwa aku adalah sumber kekuatannya, cahaya dalam hidupnya. Semua orang bertepuk tangan, iri melihat keberuntungan kami. Ibu bahkan menangis haru, memuji Reza sebagai menantu terbaik yang bisa dia harapkan untuk menggantikan sosok ayah. Clarissa, aku berjanji akan membahagiakanmu selamanya,
ucapnya kala itu sambil mengecup keningku di hadapan ratusan tamu. Bohong. Itu semua adalah awal dari sandiwara busuknya. Masalah bermula seminggu setelah pesta itu. Reza mulai sering pulang larut malam dengan alasan mengurus bisnis tambang batu bara barunya di Kalimantan. Bisnis yang dia rintis menggunakan modal 50 miliar yang kuberikan sebagai hadiah pernikahan. Dia selalu pulang dengan wajah lelah, baju yang sedikit kotor oleh debu, dan cerita-cerita heroik tentang bagaimana dia memimpin ratusan pekerja tambang. Aku, istri yang naif dan terlalu percaya, selalu menyiapkan air hangat untuknya, memijat bahunya, dan mendengarkan ceritanya dengan antusias. Bisnis tambang itu keras, sayang. Tapi aku lakukan ini demi masa depan kita, supaya aku tidak selalu bergantung pada perusahaan warisan ayahmu, katanya suatu malam dengan wajah memelas. Aku luluh. Aku merasa bangga dia mau berusaha mandiri. Padahal, tidak pernah ada tambang itu. Kecurigaan pertama muncul bukan dari bukti fisik, melainkan dari perubahan kondisiku sendiri. Setiap malam, Reza punya kebiasaan baru, dia selalu membuatkanku teh herbal sebelum tidur. Ini teh chamomile impor, sayang. Bagus untuk meredakan stres kerjamu, katanya dengan senyum manis. Aku selalu meminumnya sampai habis karena menghargai perhatiannya. Tapi anehnya, setiap kali setelah meminum teh itu, kepalaku terasa berat. Tidurku menjadi tidak tenang. Aku mulai mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Awalnya hanya suara-suara aneh, bisikan-bisikan yang memanggil namaku. Lama-kelamaan, halusinasi itu menjadi visual. Suatu malam, aku terbangun dan melihat ribuan laba-laba merayap di dinding kamar kami. Aku berteriak histeris, melempar vas bunga ke arah dinding untuk membunuh laba-laba itu. Suara pecahan kaca membangunkan seisi rumah. Saat lampu dinyalakan, tidak ada apa-apa di sana. Hanya dinding yang bersih dan pecahan vas yang berserakan. Reza memelukku erat saat itu, wajahnya tampak sangat khawatir, atau pura-pura khawatir. Sayang, ada apa? Tidak ada apa-apa di sini. Kamu mimpi buruk lagi. Ada laba-laba, Mas? Banyak sekali, teriakku sambil menunjuk dinding kosong. Reza menatapku dengan pandangan iba, lalu menoleh ke arah pembantu rumah tangga kami yang mengintip di pintu dengan wajah takut. Maaf ya, Big. Ibu sepertinya kelelahan lagi. Tolong bersihkan ini. Sejak saat itu, insiden demi insiden terus terjadi. Aku pernah berteriak pada ibu mertuaku karena melihat wajahnya berubah menjadi monster. Aku pernah menangis histeris di kantor karena merasa semua karyawan menertawakan aku, padahal mereka sedang bekerja diam. Reputasiku di kantor mulai hancur. Karyawan mulai berbisik-bisik bahwa CEO mereka sudah tidak waras. Saham perusahaan mulai goyah karena ketidakstabilan kepemimpinan. Dan di setiap kejadian itu, Reza selalu ada di sana. Sebagai pahlawan kesiangan yang menenangkan, istri gila, nya. Kamu harus istirahat, Clarissa. Biar aku yang pegang kendali perusahaan sementara waktu. Kamu fokus saja pada penyembuhanmu. Bujuknya suatu hari saat mengantarku ke psikiater, Dr. Yuda, teman lamanya. Dr. Yuda, dengan wajah sok profesionalnya, mendiagnosisku mengalami gangguan kecemasan parah yang mengarah ke skizofrenia. Dia meresepkan obat-obatan yang, alih-alih menyembuhkan, justru membuatku semakin tumpul. Pikiranku menjadi lambat, emosiku tidak stabil. Belakangan aku baru sadar, obat yang diberikan Dr. Yuda hanyalah obat penenang dosis tinggi yang dicampur dengan zat halusinogen dosis rendah untuk menjaga agar kegilaanku tetap konsisten. Puncak kebohongan itu terbongkar secara tidak sengaja 2 hari sebelum aku dimasukkan ke tempat ini. Saat itu, Reza sedang mandi dan ponselnya tergeletak di meja rias. Biasanya ponsel itu terkunci rapat, tapi kali ini, mungkin karena dia terlalu percaya diri bahwa aku sudah terlalu teler obat, dia lupa menguncinya. Ada pesan masuk. Nama kontaknya, investor tambang. Iseng, dan didorong oleh sisa-sisa kewarasanku, aku membuka pesan itu. Isinya bukan tentang pengiriman batu bara atau alat berat, melainkan foto-foto mesra. Foto Reza dan seorang wanita, Bella, sekretaris pribadiku yang baru kuberi kenaikan gaji bulan lalu, sedang berlibur di Maldives. Tanggal fotonya bertepatan dengan saat Reza pamit, meninjau lokasi tambang, minggu lalu. Darahku mendidih.
Rasa kantuk akibat obat seketika lenyap digantikan adrenalin. Aku menggulir chat itu lebih jauh dan menemukan fakta yang lebih mengerikan. Mas, kapan si gila itu masuk RSJ? Aku udah gak sabar kita pindah ke Paris. Itu pesan dari Bella. Dan balasan Reza, sabar, sayang. Obatnya sudah kumasukkan dosis ganda minggu ini. Sedikit lagi dia akan benar-benar kehilangan kendali di depan umum. Setelah itu, aku bisa ambil alih asetnya dan kita bebas. Tanganku gemetar hebat membaca pesan itu. Bukan hanya perselingkuhan, ini adalah rencana pembunuhan karakter secara sistematis. Selama 6 bulan ini, suami yang kucintai meracuniku perlahan-lahan, membuatku terlihat gila di mata dunia, hanya untuk merampas apa yang menjadi hakku. Uang 50 miliar yang katanya untuk tambang, ternyata habis untuk berjudi online dan membelikan apartemen mewah untuk Bella. Bisnis tambang itu fiktif. Tidak pernah ada. Saat itulah Reza keluar dari kamar mandi. Dia melihatku memegang ponselnya. Wajahnya pucat sesaat, lalu berubah menjadi dingin dan kejam. Dia tidak menyangkal, tidak meminta maaf. Dia justru tersenyum miring. Wah, ternyata istriku yang gila ini masih bisa main HP. Sindirnya. Malam itu juga, dia memaksaku minum obat dengan cara mencekoki mulutku. Aku meronta, tapi tenaganya jauh lebih kuat. Setelah itu, duniaku gelap. Saat aku bangun, aku sudah berada di ambulans menuju rumah sakit jiwa Mentari Kelabu, dengan tangan terikat dan status baru sebagai orang dengan gangguan jiwa. Ingatan itu membuat air mataku kembali menetes. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kemarahan yang murni. Aku ingat semuanya sekarang. Aku ingat kebohongannya, aku ingat racunnya, aku ingat wajah licik Bella. Pintu sel kembali terbuka sedikit. Seorang petugas pengantar makanan masuk, meletakkan nampan berisi bubur hambar di meja samping. Tapi mataku tertuju pada jam dinding di lorong luar yang terlihat sekilas sebelum pintu tertutup. Pukul 1.30 pagi. Setengah jam lagi. Aku menatap langit-langit kamar yang putih pucat. Latar belakang pengkhianatan ini sudah jelas. Fondasi penderitaanku sudah kupahami. Reza membangun istana kemewahannya di atas kewarasanku yang dia curi. Dia pikir aku sudah tamat. Dia tidak tahu bahwa malam ini, mayat hidup yang dia ciptakan akan bangkit dari kubur untuk menyeretnya ke neraka. Aku menggerakkan jari-jariku, melatih kelenturannya. Saat Sari datang nanti, aku harus siap. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Aku, Clarissa, akan mengambil kembali kendali atas takdirku. Waktu terasa berjalan begitu lambat di dalam kamar isolasi yang dingin ini. Detik demi detik berlalu seirama dengan tetesan cairan infus yang menetes perlahan ke dalam venaku. Sambil menunggu jarum jam menunjuk angka 2, pikiranku melayang kembali ke masa seminggu sebelum aku diseret paksa ke tempat terkutuk ini. Ingatan itu kini kembali utuh, tajam, dan menyakitkan, seolah kabut obat-obatan yang selama ini menyelimuti otakku telah dihembus pergi oleh tekad untuk bertahan hidup. Saat itu, aku sebenarnya sudah mulai merasa ada yang tidak beres dengan kegilaan yang kualami. Ada momen-momen kecil di mana kewarasanku timbul tenggelam, memberiku celah untuk berpikir logis. Tuhan sepertinya masih menyayangiku, karena Dia memberiku satu kesempatan emas. Sebuah momen fatal di mana Reza melakukan kecerobohan terbesarnya. Malam itu hujan turun deras sekali, seolah langit Jakarta sedang menangis menemaniku. Reza baru saja pulang dari kantor. Atau setidaknya itu yang dia katakan. Dia pulang dalam keadaan mabuk berat. Bau alkohol menyengat begitu dia melangkah masuk ke kamar tidur kami. Dia langsung menghempaskan tubuhnya ke kasur tanpa mengganti pakaian, mendengkur keras dalam hitungan detik. Aku, yang saat itu pura-pura tidur karena takut dipaksa minum obat lagi, membuka mata perlahan. Ada sesuatu yang bergetar di saku jasnya yang dia lempar sembarangan ke lantai. Bukan ponsel utamanya. Aku tahu ponsel utamanya, iPhone keluaran terbaru berwarna hitam yang selalu dia letakkan di nakas. Getaran itu berasal dari benda lain. Dengan jantung berdegup kencang, aku turun dari ranjang. Kakiku gemetar, sebagian karena efek samping obat, sebagian lagi karena ketakutan. Aku merangkak pelan di atas karpet tebal agar tidak menimbulkan suara, mendekati jas abu-abunya yang tergeletak seperti onggokan sampah mahal.
Tanganku merogoh saku bagian dalam jas itu. Jariku menyentuh benda dingin dan pipih. Sebuah ponsel Android murah, jenis yang biasa dipakai untuk sekali buang. Ponsel burner. Kenapa suamiku, seorang direktur perusahaan tekstil besar, memiliki ponsel murahan seperti ini? Aku menekan tombol daya. Layarnya menyala, meminta kunci pola. Aku mencoba pola standar yang biasa Reza gunakan, huruf Z, inisial nama belakangnya. Salah. Aku mencoba tanggal pernikahan kami. Salah. Tanganku mulai berkeringat dingin. Jika dia bangun dan melihatku memegang ini, aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Mungkin dia akan memukulku, atau memanggil dokter Yuda untuk menyuntikku sampai mati rasa. Lalu, sebuah ide melintas. Reza adalah orang yang narsistik. Dia sangat mencintai dirinya sendiri dan obsesinya terhadap angka keberuntungan. Angka 8888. Aku mencoba memasukkan pin angka, bukan pola, dan mengetik 4 angka 8. Klik. Ponsel terbuka. Apa yang kulihat di layar kecil itu membuat darahku membeku, lebih dingin daripada AC di kamar ini. Aplikasi pesan terenkripsi sedang terbuka. Nama kontaknya, Dragon HK. Pesan terakhir baru saja masuk 5 menit yang lalu, mungkin itulah yang membuat ponsel ini bergetar tadi. Waktu habis, Reza. Bos sudah hilang kesabaran. 50 miliar atau kami kirim potongan jari istrimu sebagai peringatan pertama, lalu kepalamu sebagai pelunasan. Aku membekap mulutku sendiri agar tidak menjerit. 50 miliar? Hutang apa yang bisa mencapai angka segila itu? Aku menggulir layar ke atas dengan jempol yang gemetar hebat. Riwayat percakapan itu mengungkapkan segalanya. Judi online. Reza bukan hanya bermain judi bola atau poker biasa, dia terjebak dalam sindikat judi VIP internasional yang berbasis di Hong Kong. Dia mempertaruhkan segalanya. Uang perusahaan yang dia gelapkan, sertifikat tanah yang dia curi dari brankas ibu, bahkan dia menjadikan nyawaku sebagai jaminan. Jadi ini alasanmu? Bisikku lirih, air mata menetes tanpa suara. Selama ini dia butuh uang tunai dalam jumlah besar dan cepat. Dia tidak bisa mencairkan aset perusahaan tanpa tanda tanganku, atau tanpaku dinyatakan tidak kompeten secara hukum. Itulah kenapa dia membuatku gila. Dia butuh surat kuasa itu untuk menjual asetku demi menyelamatkan lehernya sendiri dari mafia Hong Kong. Namun, kejutan malam itu belum berakhir. Aku menekan tombol kembali dan melihat galeri foto. Di sana, tersimpan folder tersembunyi dengan nama Plan B, Paris. Aku membukanya, mengira akan menemukan foto-foto perselingkuhannya dengan Bella. Benar, ada foto-foto menjijikan mereka berdua, tapi ada satu dokumen yang jauh lebih berharga. Sebuah foto paspor. Di paspor itu, terpampang wajah Bella. Tapi namanya bukan Bella Anindita seperti yang kukenal selama ini. Nama yang tertulis di sana adalah Rina Suryani. Aku segera menutup galeri dan membuka peramban di ponsel itu, mengetik nama, Rina Suryani, di mesin pencari. Sinyal wifi rumah cukup kencang, dan hasilnya muncul dalam hitungan detik. Berita kriminal dari 3 tahun lalu. Rina Suryani, buronan kasus penipuan asuransi dan penggelapan dana Yayasan Yatim Piatu senilai 10 miliar, diduga melarikan diri setelah operasi plastik. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya malam itu. Bella, wanita yang kupercaya menjadi sekretaris pribadiku, wanita yang sering mendengarkan keluh kesahku soal pekerjaan, ternyata adalah kriminal kelas kakap yang sedang menyamar. Dia bukan sekadar pelakor yang gila harta. Dia adalah predator profesional. Mereka berdua, Reza dan Bella, adalah pasangan iblis yang serasi. Reza si penjudi gila dan Bella si penipu ulung. Aku menatap Reza yang masih mendengkur di kasur. Rasa takutku perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan tajam. Aku memegang senjata yang bisa menghancurkan mereka berdua dalam sekejap. Tapi aku sadar, jika aku melabraknya sekarang, aku akan mati. Reza sedang terdesak hutang nyawa, dia bisa melakukan apa saja, termasuk membunuhku malam ini juga jika dia tahu aku memegang rahasianya. Aku harus cerdas. Aku adalah putri dari Wijaya Kusuma, pengusaha yang membangun kerajaan bisnis dari nol. Darah pejuang mengalir di tubuhku. Dengan sisa waktu yang ada sebelum Reza bangun,
Aku melakukan satu hal yang akan menyelamatkan hidupku kelak. Aku mengaktifkan tethering dari ponsel itu, lalu mengambil iPad kerjaku yang tersembunyi di bawah laci pakaian dalam, satu-satunya gawai yang belum disita Reza karena dia pikir aku terlalu gila untuk menggunakannya. Aku masuk ke private cloud milik mendiang ayah. Sistem ini dibangun khusus oleh tim IT kepercayaan ayah, sistem yang bahkan Reza tidak tahu keberadaannya. Aksesnya membutuhkan pemindaian retina mata. Aku mengarahkan kamera iPad ke mataku. Lampu hijau berkedip. Akses diterima. Dengan cepat, aku memindahkan semua data dari ponsel burner Reza ke dalam cloud itu. Tangkapan layar percakapan dengan mafia Hong Kong, bukti transfer judi, foto paspor asli Bella, dan rekaman suara yang sempat tersimpan di mana Reza memohon perpanjangan waktu pada bandar judinya. 90%, 95%, 100%. Upload complete. Aku baru saja selesai menghapus jejak transfer data di ponsel Reza, ketika dia bergerak di tempat tidur. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku buru-buru mematikan layar ponsel itu, mengelap sidik jariku dengan ujung baju tidur, dan menyelipkannya kembali ke saku jasnya yang tergeletak di lantai. Aku melompat kembali ke kasur, menarik selimut hingga sebatas leher, dan memejamkan mata erat-erat tepat saat Reza terbangun untuk pergi ke kamar mandi. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Aku tahu rahasia mereka. Reza punya hutang 50 miliar yang jatuh tempo dalam hitungan hari, dan Bella adalah buronan polisi. Ini adalah senjata nuklir yang kumiliki. Reza berpikir dia memegang kendali karena aku ada di dalam genggamannya. Tapi dia tidak tahu bahwa aku memegang kunci detonator yang bisa meledakkan hidupnya kapan saja. Kembali ke masa kini, di kamar isolasi RSJ Mentari Kelabu. Aku tersenyum tipis dalam kegelapan. Ingatan tentang penemuan itu memberiku kekuatan. Reza pasti sudah merencanakan penjualan asetku besok pagi untuk membayar hutangnya. Dia dikejar waktu. Itu artinya, dia akan gegabah. Dia akan panik. Dan orang yang panik, akan membuat kesalahan. Aku meremas sprei kasur rumah sakit. Tunggu saja, Mas, gumamku pada bayangan kosong di dinding. Kau pikir kau predatornya? Tidak. Kau hanyalah mangsa yang sedang berjalan masuk ke perangkapku. Tepat pukul 2 dini hari. Suara klik halus terdengar dari arah pintu besi. Jantungku berpacu, memompa adrenalin ke seluruh tubuh yang tadinya terasa lemas. Pintu berat itu terbuka perlahan, nyaris tanpa suara, menampilkan siluet Sari di bawah remang lampu lorong rumah sakit jiwa. Dia tidak membawa nampan obat atau papan jalan kali ini. Dia membawa sebuah gunting medis besar. Sari masuk dengan gerakan cepat dan efisien. Wajahnya yang biasa datar kini terlihat tegang namun fokus. Tanpa membuang waktu untuk berbasa-basi, dia langsung memotong tali pengikat yang membelenggu pergelangan tangan dan kakiku. Kita punya waktu 10 menit sebelum penjaga malam, Pak Joko, kembali dari pos satpam depan untuk patroli lorong ini, bisik Sari dengan suara tegas. Cepat, Nona. Nona. Panggilan itu membuatku tersentak. Sudah lama sekali tidak ada yang memanggilku dengan hormat seperti itu. Bukan pasien, bukan si gila, tapi Nona. Panggilan yang dulu selalu diucapkan oleh para staf kepercayaan ayah. Terima kasih, Sari, ucapku sambil memijat pergelangan tanganku yang memerah. Rasanya sakit, tapi rasa sakit itu justru membuatku merasa hidup. Simpan terima kasihnya nanti. Pakai ini. Sari melempar setelan baju perawat cadangan ke arahku. Ukurannya sedikit kebesaran, tapi itu lebih baik daripada baju pasien rumah sakit jiwa yang merendahkan martabat ini. Aku memakainya dengan tergesa-gesa. Kami mengendap-endap keluar dari kamar isolasi. Lorong RSJ di malam hari terasa jauh lebih mencekam daripada siang hari. Suara dengung lampu neon yang mau mati dan aroma karbol yang menyengat menemani langkah kaki kami. Sari memimpin di depan, memberi isyarat tangan kapan aku harus berhenti dan kapan harus berlari kecil. Kami tidak menuju pintu utama, melainkan berbelok ke arah ruang laundry. Di sana, sebuah pintu baja bertuliskan, Staff Only, menjadi gerbang kebebasanku. Sari mengeluarkan kartu akses dari sakunya, menempelkannya ke panel sensor. Lampu indikator berubah hijau. Pintu terbuka, dan angin malam yang dingin langsung menerpa wajahku. Angin kebebasan. Di luar hujan rintik-rintik,
Tapi aku tidak peduli. Air hujan itu terasa menyegarkan, membasuh sisa-sisa bau obat yang melekat di kulitku. Sebuah mobil sedan hitam terparkir di sudut area parkir karyawan yang gelap, mesinnya menyala pelan. Kaca jendela belakang turun sedikit saat aku mendekat. Mata tua yang ramah namun tajam menatapku dari dalam. "Pak Dimas." Suaraku bergetar. Pria parubaya itu, pengacara setia yang sudah mengabdi pada keluarga kami sejak aku masih kecil, segera keluar dari mobil dan membukakan pintu untukku. "Mari masuk, Nona Clarissa. Kita tidak aman di sini." Aku masuk ke dalam mobil, diikuti oleh Sari yang duduk di kursi depan di samping sopir. Mobil melaju meninggalkan gerbang RSJ Mentari Kelabu, menembus pekatnya malam Jakarta. Aku menoleh ke belakang, menatap bangunan suram itu yang semakin mengecil. Aku bersumpah, kali berikutnya aku melihat tempat itu, aku akan memastikannya rata dengan tanah, atau setidaknya, memastikan Reza yang menghuninya. "Kita mau kemana, Pak?" tanyaku. "Ke rumah aman, Nona. Sebuah properti tua milik mendiang Bapak Wijaya di daerah Puncak yang tidak terdaftar atas nama perusahaan, jadi Reza tidak tahu keberadaannya," jawab Dimas sambil menyerahkan botol air mineral padaku. "Nona Sari sudah menceritakan semuanya pada saya. Tentang bukti-bukti itu. Tentang rencana busuk Reza." Aku meneguk air itu dengan rakus. "Kita harus bergerak cepat, Pak. Besok pagi Reza akan menggunakan surat kuasa palsu atau putusan pengadilan untuk mencairkan aset. Dia dikejar hutang 50 miliar oleh mafia Hong Kong." Dimas mengangguk serius, matanya menatap jalanan lewat spion tengah. "Itulah kenapa kita harus begadang malam ini, Nona. Kita akan menyusun serangan balik." Perjalanan memakan waktu 2 jam. Kami tiba di sebuah villa bergaya kolonial yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan pinus. Tempat ini sepi, dingin, dan aman. Begitu masuk, hal pertama yang kulakukan adalah mandi. Aku berdiri di bawah guyuran shower air hangat selama hampir setengah jam. Aku menggosok kulitku kuat-kuat dengan sabun, berusaha menghilangkan jejak tangan-tangan kasar perawat RSJ, jejak sentuhan Reza, dan jejak kegilaan yang mereka tempelkan padaku. Aku melihat pantulan diriku di cermin kamar mandi yang berembun. Mataku cekung, tulang pipiku menonjol, dan ada lebam di lengan bekas suntikan. Tapi mataku menyala. Clarissa yang lemah, yang menangis memohon cinta suaminya, sudah mati. Yang berdiri di sini sekarang adalah Clarissa sang pendendam. Aku keluar dari kamar mandi mengenakan pakaian bersih yang sudah disiapkan Dimas. Kemeja putih, celana bahan hitam, dan blazer. Pakaian tempurku. Di ruang tengah villa, Dimas dan Sari sudah mengubah meja makan menjadi pusat komando. Laptop canggih, tumpukan dokumen, dan beberapa ponsel terhampar di sana. "Saya sudah siapkan akses internet satelit," kata Dimas. "Silakan, Nona." Aku duduk di depan laptop, melakukan pemindaian retina untuk membuka private cloud ayah. Folder, Reza, bukti, terbuka. Ribuan file yang sempat kucuri minggu lalu terpampang jelas. "Baiklah, mari kita bedah situasinya," kataku, suaraku terdengar tenang dan otoriter, kembali menjadi CEO yang disegani. "Reza butuh 50 miliar besok siang. Jika dia tidak bayar, mafia itu akan menghabisinya. Rencananya adalah menjual saham mayoritas perusahaan, atau mencairkan deposito besar besok pagi dengan dalih aku gila." Dimas mengangguk. Pengadilan memang belum mengeluarkan putusan resmi soal perwalian, tapi dengan suap yang dia berikan pada hakim dan diagnosa Dr. Yuda, dia bisa mendapatkan surat penetapan sementara besok pagi jam 9. "Kalau begitu, kita biarkan dia merasa menang dulu," kataku sambil tersenyum dingin. Jariku menari di atas keyboard. "Kita tidak akan langsung lapor polisi sekarang. Itu terlalu mudah. Polisi butuh proses, dan Reza bisa kabur ke luar negeri sebelum ditangkap. Kita harus membuatnya terpojok." "Maksud Nona?" tanya Sari, menuangkan kopi panas ke cangkirku. "Kita mainkan psikologisnya," jelasku. "Besok, saat dia mencoba mentransfer uang itu, aku akan memblokir aksesnya tepat di detik terakhir. Sistem keamanan perbankan perusahaan memiliki protokol darurat yang hanya bisa diaktifkan olehku secara biometrik. Aku akan mengaktifkan lockdown mode besok siang."
Itu akan membuat transaksinya gagal. Sambung Dimas, mulai mengerti arah pikiranku. Tepat. Bayangkan kepanikannya. Dia ada di bandara, siap lari dengan Bella, yakin uang sudah masuk. Tapi tiba-tiba saldonya nol. Mafia Hong Kong tidak menerima alasan, transaksi gagal. Mereka akan melacak posisinya. Aku membuka satu file lagi. Foto paspor asli Bella alias Rina Suryani. Dan untuk wanita ular ini, lanjutku, menunjuk wajah Bella di layar. Pak Dimas, tolong hubungi kontak Bapak di kepolisian bagian cybercrime dan reserse. Beritahu mereka bahwa buronan Rina Suryani akan berada di Bandara Soekarno-Hatta besok pagi, menggunakan identitas palsu Bella Anindita. Tapi minta mereka menahannya tepat saat dia hendak boarding. Kita akan membuat pertunjukan besar, gumam Dimas sambil mencatat instruksiku. Benar? Aku ingin penghancuran ini terjadi di tempat umum. Di mana dia tidak bisa sembunyi, di mana semua orang bisa melihat wajah aslinya. Aku menatap Sari dan Dimas bergantian. Kalian siap? Sari mengangguk mantap. Saya akan menjadi saksi kunci soal pemalsuan medis di RSJ. Saya sudah mengumpulkan rekaman CCTV saat Dr. Yuda menerima koper uang dari Reza. Bagus. Aku bersandar di kursi, merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir di tubuhku. Rencana sudah tersusun. Senjata sudah dikokang. Besok bukan hanya hari di mana aku merebut kembali hartaku. Besok adalah hari penghakiman. Istirahatlah sebentar, Nona, saran Dimas. Besok akan menjadi hari yang panjang. Aku tidak bisa tidur, Pak. Jawabku sambil menatap layar laptop yang menampilkan foto Reza yang sedang tersenyum sombong. Aku sedang menikmati hitungan mundur kehancuran suamiku. Di luar villa, badai mulai reda, menyisakan ketenangan sebelum badai yang sesungguhnya datang menerjang hidup Reza esok hari. Pagi itu, matahari bersinar terik di langit Jakarta, seolah alam semesta sedang menyorot panggung sandiwara terbesar yang akan segera kumainkan. Aku duduk di dalam mobil van hitam berkaca gelap yang terparkir strategis di area parkir VIP Bandara Soekarno-Hatta. Di hadapanku, sebuah layar monitor besar menampilkan rekaman CCTV real-time dari dalam VVIP Lounge maskapai penerbangan internasional. Di sampingku, Dimas duduk dengan tenang sambil memeriksa tabletnya. Sementara dua orang ahli IT yang kami sewa sedang sibuk mengetik baris-baris kode di laptop mereka. Udara di dalam van terasa dingin karena AC yang diputar maksimal, namun darahku terasa mendidih, bukan karena marah, melainkan karena antusiasme yang membara. Target terlihat, Bu Clarissa, lapor salah satu ahli IT. Aku menatap layar monitor. Di sana, di salah satu sofa kulit berwarna krem yang mewah, duduklah Reza dan Bella. Mereka tampak seperti pasangan paling bahagia di dunia. Reza mengenakan kacamata hitam di dalam ruangan, gayanya persis seperti orang kaya baru yang norak. Dia tertawa lepas sambil memegang gelas champagne. Sementara Bella, si ular Rina Suryani, duduk menggelayut manja di bahunya, sibuk memotret tiket pesawat first class tujuan Paris untuk dipamerkan di media sosial. Melihat tawa mereka, hatiku berdesir. Bukan karena rindu, tapi karena rasa jijik yang mendalam. Mereka tertawa di atas penderitaanku. Mereka pikir aku sedang meringkuk di pojok kamar rumah sakit jiwa, memakan bubur hambar sambil berbicara sendiri. Mereka tidak tahu bahwa sang Ratu Gila sedang menonton mereka dari jarak kurang dari 100 meter, siap menarik tuas pelontar yang akan melempar mereka ke jurang kehancuran. Status rekening? Tanyaku singkat tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Semua aset likuid, deposito, dan kartu kredit yang terhubung dengan nama ibu dan bapak Reza sudah dalam status standby untuk pembekuan total. Kami hanya menunggu perintah ibu untuk menekan tombol eksekusi, jawab Dimas. Tunggu sebentar, kataku, biarkan mereka merasa di puncak dulu. Aku mengamati gerak-gerik Reza. Dia memanggil pelayan lounge. Dari gerakan bibirnya dan audio yang berhasil kami sadap melalui mikrofon tersembunyi yang ditempelkan oleh orang suruhan Dimas di bawah meja mereka, aku bisa mendengar suaranya yang sombong. Mbak, saya mau pesan 2 botol Dom Perignon lagi untuk dibawa ke pesawat. Dan tolong bungkuskan juga set caviar termahal kalian. Jangan khawatir soal harga, gesek saja kartu ini, ucap Reza dengan angkuh sambil melempar kartu kredit Black Card, kartu yang limitnya dibayar oleh keringat dan air mata ayahku, ke atas meja. Pelayan itu mengangguk sopan,
mengambil kartu itu, dan berjalan menuju mesin EDC. Sekarang, perintahku dingin. Ahli IT di depanku menekan tombol enter dengan keras. Di layar monitor, aku melihat pelayan itu memasukkan kartu ke mesin, menunggu beberapa detik, lalu mengerutkan kening. Dia mencoba lagi, menggosok chip kartu ke bajunya, lalu memasukkannya kembali. Hasilnya sama. Lampu merah berkedip di mesin itu. Pelayan itu kembali ke meja Reza dengan wajah tidak enak. "Maaf, Pak. Kartunya declinet. Ditolak oleh bank." Wajah Reza yang tadinya merah padam karena alkohol dan tawa, seketika berubah bingung. "Apa maksudmu declinet? Limit kartu itu tak terbatas." "Coba lagi," bentaknya, membuat beberapa tamu lain di lounge menoleh. "Sudah dicoba 3 kali, Pak." Keterangannya, hubungi bank penerbit. "Mungkin Bapak ada kartu lain?" Reza mendengus kesal, merogoh dompetnya dan mengeluarkan 3 kartu kredit lain. Platinum, Gold, Titanium. Semuanya dia serahkan. "Pakai yang mana saja. Dasar mesin rongsokan," gumamnya. Pelayan itu mencoba satu persatu. Kartu pertama, declinet. Kartu kedua, declinet. Kartu ketiga, declinet. Kepanikan mulai merayap di wajah Reza. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Bella yang tadinya sibuk dengan ponselnya kini mulai terlihat cemas. Dia membisikkan sesuatu ke telinga Reza, mungkin bertanya ada apa. Reza tampak menggeleng kasar, berusaha menutupi kegugupannya, namun tangannya yang gemetar saat mengambil gelas air putih mengkhianatinya. "Ini tidak mungkin," suaranya terdengar panik. Dia mengambil ponselnya, mencoba membuka aplikasi mobile banking. "Blokir akses m-bankingnya sekarang," perintahku lagi. Di layar monitor, aku melihat Reza menatap layar ponselnya dengan mata melotot. Dia mengetuk-ngetuk layar dengan frustrasi. Aksesnya ditolak. User ID terblokir. "Sialan, kenapa semua error?" umpat Reza keras, membanting ponselnya ke sofa. Tamu-tamu lain mulai berbisik-bisik, menatapnya dengan pandangan merendahkan. Citra pengusaha sukses yang dia bangun runtuh seketika, digantikan oleh citra penipu yang kehabisan uang. "Ini saatnya. Sambungkan panggilan video ke nomor Bella," kataku pada tim IT. Ponsel Reza sudah mati kutu, jadi aku akan menyerangnya lewat celah yang tidak dia duga. Di layar monitor, aku melihat Bella terlonjak kaget saat ponselnya berdering keras. Dia melihat layar, bingung karena nomor tidak dikenal melakukan panggilan video. Dengan ragu, dia mengangkatnya dan mengarahkan layar ke wajah Reza. "Siapa?" tanya Reza ketus. Wajahku muncul di layar ponsel Bella. Aku memastikan penampilanku sempurna. Tidak ada lagi baju pasien RSJ. Aku mengenakan blazer merah marun, rambutku tergerai indah, dan tatapanku setajam silet. Aku duduk di kursi kerjaku, latar belakang virtual yang sudah disiapkan tim IT agar terlihat seolah aku di kantor. "Halo, Mas." Dan "Halo, Rina," sapaku dengan senyum manis yang mematikan. Reza terlonjak dari duduknya seolah tersengat listrik. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari kertas tisu di meja. Clarissa, bagaimana kamu?" "Bukannya kamu di rumah sakit jiwa?" potongku santai. Aku menyesap kopi hitamku perlahan, menikmati setiap detik ekspresi horor di wajahnya. "Ternyata dugaanmu salah, sayang. Aku tidak gila. Aku hanya sedang berlibur sebentar dari drama murahanmu." Kenapa semua rekeningku mati? Apa yang kau lakukan?" teriak Reza, lupa bahwa dia sedang berada di tempat umum. Urat-urat lehernya menonjol keluar. "Rekeningmu? Oh, maksudmu rekening perusahaanku yang selama ini kau rampok." Koreksiku dengan nada datar namun menusuk. "Aku sudah memblokir semuanya, termasuk akses ke brankas deposito. Kamu tidak punya 1 rupiah pun sekarang, Reza. Tiket pesawatmu itu? Aku baru saja membatalkannya 5 menit yang lalu. Kamu tidak akan terbang kemana-mana." Bella, atau Rina, mulai gemetar. Dia mencoba mematikan panggilan, tapi tangannya terlalu licin oleh keringat. "Jangan dimatikan, Rina. Aku belum selesai," ancamku. "Reza, ingat teman-teman barumu dari Hong Kong? Siapa namanya?" "Ah,
Dragon HK. Mendengar nama itu disebut, lutut Reza lemas. Dia jatuh terduduk kembali ke sofa. Matanya menyiratkan ketakutan murni, ketakutan akan kematian. Bah, bagaimana kau tahu? Aku tahu semuanya. Aku tahu hutang 50 miliar MU. Aku tahu mereka mengancam akan memenggal kepalamu jika tidak bayar hari ini. Jelasku dengan nada seperti sedang membacakan menu makan siang. Dan karena aku istri yang baik, aku sudah membantu memberitahu mereka posisi terkinimu. Apa? Pekik Reza. Mereka menelepon ke kantor tadi pagi, mencari pelunasan. Aku bilang, maaf, Pak Reza sedang dalam perjalanan ke Paris membawa semua uang tunai. Kalau kalian mau menagih, dia ada di VVIP Lounge Bandara Soekarno-Hatta sekarang, memakai jas abu-abu dan kacamata hitam norak. Mereka sangat berterima kasih atas informasinya. Reza menoleh ke kiri dan ke kanan dengan panik. Setiap orang yang lewat, setiap petugas keamanan, setiap bayangan, baginya kini terlihat seperti pembunuh bayaran yang dikirim mafia. Paranoia mulai menggerogoti kewarasannya yang memang sudah tipis. Kau gila, Clarissa. Kau membunuhku, desisnya. Bukan aku yang membunuhmu, Mas. Keserakahanmu sendiri yang menarik pelatuknya. Jawabku dingin. Waktumu tinggal sedikit. Mungkin pembunuh bayaran itu sudah ada di bandara, menyamar jadi penumpang, atau mungkin jadi pelayan yang tadi melayanimu. Reza melompat bangun, menatap pelayan yang tadi dengan tatapan horor, lalu mundur menjauh. Dia benar-benar kehilangan kendali atas akal sehatnya. Ketakutan psikologis yang kutanamkan berhasil. Dia bukan lagi predator. Dia adalah tikus yang terpojok di dalam labirin yang terbakar. Ayo pergi dari sini. Reza menarik tangan Bella dengan kasar, menyeretnya keluar dari lounge. Dia meninggalkan tas Hermes Bella, meninggalkan champagne mahal yang belum dibayar, meninggalkan harga dirinya. Ikuti mereka lewat CCTV koridor. Perintahku pada tim IT. Aku melihat Reza berlari tergopoh-gopoh di koridor bandara, menabrak beberapa orang tanpa meminta maaf. Dia terus menoleh ke belakang, ketakutan setengah mati. Serangan pertamaku sukses. Aku telah menghancurkan rasa amannya. Aku telah mengambil uangnya. Dan yang paling penting, aku telah membuatnya merasakan teror yang jauh lebih mengerikan daripada halusinasi obat yang dia berikan padaku, teror kematian yang nyata. Namun, ini baru permulaan. Menghancurkan mentalnya saja tidak cukup. Aku harus menghancurkan nama baiknya, Topeng, suami sempurna-nya, dan memisahkan dia dari sekutu liciknya. Babak 1 selesai, gumamku. Siapkan babak 2. Aktifkan mode public shame. Suasana Bandara Soekarno-Hatta yang sibuk berubah menjadi arena perburuan. Reza dan Bella berlari keluar dari area lounge, menuju aula keberangkatan utama. Mereka tampak seperti buronan yang dikejar hantu. Penampilan Reza yang tadinya perlente kini berantakan. Dasinya miring, rambutnya acak-acakan, dan keringat membasahi kemejanya hingga tembus ke jas. Bella tertatih-tatih dengan sepatu hak tingginya, wajahnya yang penuh riasan tebal kini luntur oleh air mata ketakutan. Mereka berhenti di tengah aula besar, di bawah papan jadwal penerbangan raksasa. Reza tampak bingung, nafasnya memburu. Dia tidak bisa terbang karena tiketnya kubatalkan. Dia tidak punya uang untuk membeli tiket baru, dan dia takut keluar dari bandara karena berpikir mafia Hong Kong sudah menunggu di parkiran. Dia terjebak. Tepat seperti yang kurencanakan. Pak Dimas, ambil alih sistem display bandara. Sekarang, perintahku melalui walkie-talkie kecil di kerah bajuku. Laksanakan, Nona. Mengambil alih dalam 3, 2, 1. Tiba-tiba, layar LED raksasa di aula keberangkatan yang biasanya menampilkan jadwal pesawat berkedip hitam. Bukan hanya satu, tapi semua layar iklan digital, televisi di kafe-kafe sekitar, hingga layar informasi di pilar-pilar bandara. Ribuan pasang mata pengunjung bandara serentak menoleh ke arah layar-layar yang mati itu. Keheningan aneh menyelimuti aula yang biasanya riuh itu. Lalu, sebuah video mulai berputar. Itu bukan iklan pariwisata. Itu adalah rekaman CCTV hitam putih. Kualitas gambarnya sangat jernih. Di layar raksasa itu, terlihat jelas sosok Reza sedang menyerahkan sebuah koper tebal kepada seorang pria berjas putih di sebuah ruangan remang-remang.
Wajah pria berjas putih itu terlihat jelas. Dr. Yuda. Audio rekaman itu menggema ke seluruh penjuru aula melalui sistem pengeras suara bandara yang juga telah kami retas. Ini 500 juta, Yud. Pastikan diagnosis Clarissa adalah skizofrenia permanen. Aku butuh surat kuasa itu minggu depan. Suara Reza terdengar jelas, tanpa distorsi. Tenang saja, Za. Begitu dia masuk sel isolasi, aku akan pastikan otaknya digoreng pelan-pelan dengan obat racikanku. Dia tidak akan pernah keluar lagi, jawab Dr. Yuda sambil tertawa licik. Gumam kaget terdengar dari kerumunan orang di bandara. Ratusan kepala menoleh ke arah layar, lalu mata mereka mulai mencari-cari sosok yang ada di video itu. Dan di sanalah dia, Reza, berdiri kaku di tengah aula seperti patung es. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi abu-abu. Dia menatap layar raksasa itu dengan mulut ternganga, tak percaya bahwa kejahatan tersembunyinya kini menjadi tontonan publik. Itu orangnya, teriak seseorang di kerumunan sambil menunjuk Reza. Namun, pertunjukan belum selesai. Layar berganti lagi. Kali ini menampilkan dokumen perbankan digital. Bukti transfer uang perusahaan PT Mahkota Tekstil senilai miliaran rupiah ke situs judi online. Reza Pratama, total kerugian judi, 52 miliar rupiah. Sumber dana, penggelapan aset istri. Tulisan merah besar itu terpampang nyata. Orang-orang mulai mengeluarkan ponsel mereka. Kilatan lampu kamera mulai menyala di sana-sini. Mereka merekam Reza, merekam layar, melakukan siaran langsung di media sosial. Dalam hitungan menit, Reza akan menjadi trending topik nasional sebagai suami paling biadab tahun ini. Reza berusaha menutupi wajahnya dengan tangan. Matikan. Siapa yang melakukan ini? Matikan, teriaknya histeris, tapi suaranya tenggelam oleh cemoohan orang-orang. Di sebelahnya, Bella mencoba menjauh perlahan. Dia ingin kabur, berpura-pura tidak mengenal Reza. Tapi aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Layar berganti lagi. Kali ini menampilkan dua foto berdampingan. Sisi kiri adalah foto Bella yang cantik dan elegan. Sisi kanan adalah foto mugshot kepolisian dari seorang wanita yang terlihat sedikit berbeda namun memiliki mata yang sama. Dicari, Rina Suryani. Buronan kasus penipuan dan penggelapan dana Yayasan Yatim Piatu. Menyamar sebagai Bella Anindita. Kali ini, giliran Bella yang menjerit. Dia menutup wajahnya, mencoba bersembunyi di balik punggung Reza, tapi Reza yang sudah kalap justru mendorongnya hingga jatuh tersungkur ke lantai marmer yang keras. Jangan dekat-dekat aku, penipu, teriak Reza, mencoba mengkambing hitamkan Bella di depan umum demi menyelamatkan mukanya sendiri. Dia yang menipuku. Dia yang memaksaku melakukan ini. Pembohong. Kamu yang janji mau bawa aku ke Paris. Balas Bella, atau Rina, sambil menangis meraung-raung. Pertengkaran mereka menjadi tontonan yang menyedihkan sekaligus memuaskan. Dua tikus yang saling gigit saat kapal mulai karam. Serangan faktual ini jauh lebih menyakitkan daripada serangan fisik. Aku melucuti topeng mereka lapis demi lapis. Reza yang selama ini membangun citra sebagai pengusaha sukses dan suami setia, kini telanjang bulat di mata publik sebagai penjahat, penjudi, dan pengkhianat. Dan Bella, yang selalu merasa dirinya lebih berkelas dariku, kini terungkap sebagai kriminal rendahan yang mencuri uang anak yatim. Aku melihat dari monitor di dalam van, beberapa petugas keamanan bandara mulai mendekat ke arah keributan. Namun, bukan untuk menolong Reza, melainkan karena mereka mengenali wajah Bella dari poster buronan yang baru saja tampil di layar. Dan di antara kerumunan itu, aku melihat beberapa pria bertubuh kekar dengan tato naga samar di leher mereka, orang-orang suruhan mafia Hong Kong, sedang mengawasi Reza dari kejauhan dengan tatapan lapar. Reza terperangkap di antara hukum dan maut. Cukup, kataku pada tim IT. Matikan layarnya. Biarkan realitas yang mengambil alih sekarang. Layar-layar itu kembali normal, menampilkan jadwal penerbangan. Tapi kerusakan sudah terjadi. Tidak ada yang bisa menghapus apa yang sudah dilihat oleh ribuan orang itu. Nona, polisi sedang menuju ke lokasi. Unit reserse kriminal khusus yang saya hubungi sudah hampir sampai di pintu 3, kata Dimas. Aku merapikan blazerku dan mematikan monitor. Saatnya untuk turun panggung.
Bukan sebagai penonton, tapi sebagai eksekutor terakhir. Ayo, Pak Dimas. Kita ke sana, kataku sambil membuka pintu mobil van. Aku ingin melihat mata suamiku saat dia menyadari bahwa orang gila ini yang baru saja menghancurkan hidupnya. Aku melangkah keluar dari mobil, berjalan tegap memasuki terminal bandara. Suara sirine polisi terdengar mendekat dari kejauhan, menjadi musik latar yang sempurna bagi langkah kakiku. Rasa sakit di bekas suntikan dan luka lecet di pergelangan tanganku seolah lenyap, digantikan oleh kekuatan yang tidak pernah kusadari kumiliki. Hari ini, Clarissa yang lama telah mati. Dan Clarissa yang baru, tidak akan pernah mengampuni pengkhianatan. Aku berjalan menembus kerumunan yang membelah memberiku jalan, menuju titik pusat kekacauan di mana suamiku sedang berlutut menangis, menanti penghakiman terakhirnya. Suara langkah kakiku adalah satu-satunya ritme yang teratur di tengah kekacauan yang sedang melanda Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Di sekelilingku, dunia seakan sedang runtuh bagi dua orang manusia yang kini terpojok di tengah atrium utama. Namun bagiku, ini adalah momen kelahiran kembali. Aku mengenakan sepatu hak tinggi berwarna merah darah, warna yang kupilih dengan sengaja sebagai simbol keberanian dan perang yang telah kumenangkan. Setiap ketukan tumit sepatuku di atas lantai marmer yang dingin mengirimkan gema otoritas yang membuat kerumunan orang secara naluriah menyingkir, membelah diri seperti laut merah yang memberi jalan bagi Musa. Udara di terminal keberangkatan itu terasa padat dan menyesakan. Aroma keringat ketakutan bercampur dengan parfum mahal yang mulai menguap, serta bau ozon dari ribuan perangkat elektronik yang menyala bersamaan. Layar-layar raksasa yang tadi menampilkan dosa-dosa suamiku kini telah kembali menampilkan jadwal penerbangan. Namun bayangan video itu masih terpatri jelas di retina ribuan pasang mata yang hadir di sana. Reza masih di sana. Dia berlutut di lantai, posturnya hancur lebur. Laki-laki yang selama 5 tahun ini tidur di sampingku, laki-laki yang kujadikan raja di istana yang kubangun, kini tampak lebih rendah daripada pengemis jalanan. Jas abu-abu mahalnya, yang kuingat betul harganya setara dengan gaji setahun buruh pabrik kami, kini kusut, basah oleh keringat dingin yang membanjiri punggungnya. Kemeja putihnya yang biasanya licin tanpa celah, kini berantakan dengan kancing teratas yang terlepas, memperlihatkan lehernya yang menegang karena panik. Di sebelahnya, Bella, atau lebih tepatnya Rina Suryani, tampak seperti boneka porselen yang retak. Dia duduk bersimpuh dengan kaki menyamping, salah satu sepatu hak tingginya patah dan tergeletak menyedihkan beberapa meter darinya. Riasan wajahnya yang tebal, yang biasanya dia gunakan untuk menutupi identitas aslinya dan memikat suamiku, kini luntur oleh air mata hitam maskara, menciptakan jalur-jalur mengerikan di pipinya yang pucat. Dia tidak lagi terlihat seperti wanita penggoda yang percaya diri. Dia terlihat seperti tikus yang terperangkap dalam lem, menunggu predator datang memangsanya. Aku berhenti tepat 10 langkah dari mereka. Jarak yang cukup dekat untuk melihat kehancuran di mata mereka, namun cukup jauh untuk menjaga kesucian diriku dari kotoran dosa mereka. Hening. Untuk sesaat, ribuan orang yang memadati atrium itu terdiam. Suara shutter kamera dan bisikan-bisikan tertahan adalah satu-satunya suara latar yang menemani nafas Reza yang memburu. Dia mengangkat kepalanya perlahan, gerakannya patah-patah seperti robot yang kehabisan baterai. Saat matanya bertemu dengan mataku, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, ketelanjangan jiwa. Tidak ada lagi arogansi, tidak ada lagi senyum manipulatif, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang ada hanya ketakutan murni. Clarissa, panggilnya. Suaranya pecah, serak dan lemah, seolah kerongkongannya dipenuhi pecahan kaca. Dia mencoba menggapai udara kosong di depannya, seolah ingin menyentuh bayanganku. Istriku. Sayang, kamu di sini? Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri tegak, membiarkan keheningan menyiksanya lebih lama. Aku membiarkan dia meresapi kehadiranku, bukan sebagai pasien sakit jiwa yang lemah, tapi sebagai wanita berdaya yang memegang kendali penuh. Bella, yang menyadari kehadiranku, tiba-tiba memekik. Dia merangkak mundur, menjauh dari Reza, seolah-olah Reza adalah penyakit menular. Mbak Clarissa, tolong saya, Mbak. Demi Tuhan, tolong saya, teriaknya histeris. Suaranya melengking menyakitkan telinga. Saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma korban. Suami Mbak yang memaksa saya. Dia bilang dia bujangan.
Dia bilang istrinya sudah meninggal. Saya ditipu, Mbak. Kebohongan itu meluncur begitu lancar dari mulutnya, membuat darahku mendidih. Namun aku tetap tenang. Aku tahu siapa dia sebenarnya. Reza menoleh cepat ke arah Bella, matanya melotot nyaris keluar. Apa kau bilang? Dasar wanita ular. Reza meraung, suaranya penuh kemarahan yang putus asa. Dia menerjang Bella, mencengkeram bahu wanita itu dengan kasar. Kau yang merayuku. Kau yang memberikan ide untuk memasukkan Clarissa ke RSJ. Kau yang bilang kita butuh uang cepat untuk kabur ke Paris. Jangan berani-berani cuci tangan sekarang. Lepaskan aku, bangsat. Bella menjerit, mencakar wajah Reza dengan kuku-kuku panjangnya yang terawat. Darah segar mengalir dari pipi Reza, menciptakan garis merah di wajahnya yang pucat. Mereka bergulat di lantai bandara yang dingin. Pemandangan itu sungguh memalukan sekaligus memuaskan. Dua orang yang merasa diri mereka paling berkelas, paling pintar, dan paling licik, kini saling mencabik seperti anjing liar yang berebut tulang busuk. Penonton di sekitar mulai bereaksi. Dasar tidak tahu malu, teriak seorang ibu-ibu dari kerumunan. Sudah miskin, berantem lagi, celetuk seorang pemuda yang sedang merekam kejadian itu secara live. Tangkap saja mereka, seru yang lain. Reza, yang menyadari betapa rendahnya dia jatuh, melepaskan cengkeramannya pada Bella dan kembali menatapku. Dia mengabaikan darah di pipinya. Dia merangkak, benar-benar merangkak dengan lutut dan tangannya, mendekat ke arah kakiku. Dia mencoba meraih ujung celana panjangku, tapi aku mundur selangkah dengan anggun. Jangan sentuh aku, kataku. Suaraku tidak keras, tidak berteriak, tapi nada dingin dan tajam di dalamnya membuat Reza membeku seketika. Tanganmu terlalu kotor, Mas. Kotor oleh uang haram, kotor oleh sentuhan wanita itu, dan kotor oleh pengkhianatanmu. Reza menangis. Air matanya bercampur dengan darah dan ingus. Maafkan aku, Clarissa. Maafkan Mas. Mas hilaf. Mas diguna-guna sama perempuan ini. Sumpah, Mas tidak sadar apa yang Mas lakukan selama 6 bulan ini. Kamu tahu kan betapa Mas mencintaimu? Ingat pernikahan kita? Ingat janji kita di depan penghulu? Mas masih suamimu, Dek. Aku tertawa. Tawa yang kering, tanpa humor sedikitpun. Suami? Suami mana yang meracuni teh istrinya setiap malam? Suami mana yang menyuap dokter untuk menyetrum otak istrinya agar lupa ingatan? Suami mana yang menjual rumah warisan mertuanya untuk berjudi? Aku melangkah maju, menunduk sedikit agar wajahku sejajar dengan wajahnya yang menengadah. Kamu bukan suamiku, Reza. Kamu hanyalah parasit yang kebetulan menempel di hidupku selama 5 tahun. Dan hari ini, aku melakukan fumigasi. Tapi mereka mau membunuhku, Clarissa. Bisik Reza dengan nada mendesak, matanya liar memindai sekeliling. Keringat sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya. Mafia Hong Kong itu, mereka nyata. Mereka ada di sini. Aku melihat orang-orang mencurigakan di pintu masuk tadi. Kalau aku tidak bayar 50 miliar hari ini, mereka akan memotong-motong tubuhku dan mengirimnya ke ibu dalam kardus paket. Kamu harus tolong aku. Bayarkan hutang itu, lalu kita cerai. Aku janji akan menghilang selamanya. Tolong, nyawaku taruhannya. Permohonan itu terdengar begitu menyedihkan. Laki-laki ini, yang begitu sombong saat menjebloskanku ke ruang isolasi, kini memelas meminta uang padaku. Dia pikir uangku adalah solusi bagi segala masalahnya. Dia tidak sadar bahwa uang itu juga yang menjadi awal kehancurannya. 50 miliar. Gumamku pelan, seolah menimbang-nimbang angka itu. Mata Reza berbinar penuh harap. Iya, sayang. Itu jumlah kecil buat perusahaan kita, kan? Aset likuid kita ada ratusan miliar. Tolong, transfer sekarang. Selamatkan nyawa Mas. Aku menegakkan tubuhku kembali, menatapnya dengan pandangan yang bisa membekukan lahar panas. Uang itu memang ada, Reza. Tapi tahukah kamu? Aku lebih rela menyumbangkan seluruh uang itu untuk panti asuhan anjing liar, atau membakarnya di alun-alun kota sebagai api unggun, daripada mengeluarkan 1 rupiah pun untuk menyelamatkan nyawa pengkhianat sepertimu. Harapan di mata Reza padam seketika,
digantikan oleh keputusasaan yang gelap gulita. Kamu tega melihat aku mati? Tanyanya tak percaya. Tega? Ulangku sinis. Apakah kamu tega saat melihatku diseret perawat RSJ sambil berteriak memanggil namamu? Apakah kamu tega saat aku diikat di ranjang besi, dipaksa minum obat penenang sampai aku lupa nama ibuku sendiri? Kamu yang mengajariku arti kata tega, Mas. Aku hanya murid yang belajar dengan cepat. Tiba-tiba, suara sirine yang meraung-raung berhenti tepat di depan pintu masuk terminal. Pintu kaca otomatis terbuka lebar, dan sepasukan polisi berseragam lengkap, rompi anti peluru, dan senjata laras panjang menyerbu masuk. Langkah kaki sepatu bot mereka berderap serempak, menciptakan getaran yang menakutkan di lantai. Di depan pasukan itu, Pak Dimas berjalan mendampingi seorang perwira polisi berpangkat komisaris. Kerumunan penonton mundur teratur, memberikan ruang bagi para penegak hukum. Suasana berubah menjadi tegang. Ini bukan lagi drama rumah tangga, ini adalah penegakan keadilan. Angkat tangan. Tetap di posisi kalian, teriak salah satu petugas polisi melalui megafon. Bella menjerit ketakutan. Dia mencoba bangkit dan lari ke arah kerumunan, berharap bisa menyelinap dan menghilang. Saya bukan dia. Minggir, minggir. Namun, dua polwan dengan sigap menangkapnya. Bella meronta, menendang, dan mencakar. Topeng wanitanya yang anggun benar-benar lepas, memperlihatkan sisi liarnya yang brutal. Lepaskan saya. Kalian salah tangkap. Nama saya Bella Anindita, teriaknya. Komisaris polisi itu melangkah maju, memegang selembar dokumen yang dilengkapi foto dan sidik jari. Saudari Rina Suryani, ucapnya dengan suara bariton yang berat. Kami sudah mencocokkan biometrik wajah Anda dengan database DPO. Anda ditahan atas tuduhan pemalsuan identitas, penipuan berencana, penggelapan dana Yayasan Yatim Piatu di Surabaya, dan konspirasi untuk melakukan kejahatan medis terhadap Ibu Clarissa. Tidak. Itu bohong. Ini fitnah. Bella meraung saat borgol besi dikunci di pergelangan tangannya. Suara, klik, dari borgol itu terdengar begitu merdu di telingaku. Sekarang giliran Reza. Dia masih berlutut di depanku, tubuhnya gemetar hebat seolah sedang mengalami kejang. Dia tidak mencoba lari. Dia tahu tidak ada tempat untuk lari. Di depannya ada polisi, di belakangnya ada bayang-bayang mafia. Pak Dimas menghampiriku, menyerahkan sebuah map merah tebal. Wajah tua pengacara itu tampak puas, namun tetap profesional. Bu Clarissa, ini saatnya. Aku mengambil map itu. Dengan gerakan perlahan, aku membukanya di depan wajah Reza. Lihat ini, Mas. Bacalah. Mata Reza yang buram oleh air mata mencoba memfokuskan pandangan. Surat cerai. Dan surat pembatalan segala kuasa yang pernah kau palsukan. Tambahku. Mulai detik ini, namamu dihapus dari segala akses perusahaan, sertifikat rumah, dan rekening bank. Kau kembali menjadi Reza yang dulu kutemukan 5 tahun lalu, miskin dan tidak punya apa-apa. Bedanya, dulu kau punya harga diri. Sekarang, kau bahkan tidak punya itu. Dua petugas polisi berbadan tegap maju, menarik lengan Reza untuk berdiri. Reza lemas seperti boneka kain. Kakinya tidak sanggup menopang berat tubuhnya sendiri. Saudara Reza Pratama, ucap polisi itu. Anda kami tahan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, penipuan, penggelapan aset perusahaan, suap terhadap tenaga medis, dan perjudian ilegal lintas negara. Saat borgol dipasangkan ke tangannya, pertahanan terakhir Reza runtuh. Dia menangis meraung-raung seperti anak kecil. Clarissa, istriku. Jangan biarkan mereka membawaku. Penjara tidak aman. Mereka punya orang di dalam. Aku akan mati malam ini. Clarissa, tolong. Aku mendekatkan wajahku padanya untuk terakhir kalinya. Jarak kami hanya tinggal beberapa sentimeter. Aku bisa mencium bau ketakutan yang asam dari napasnya. SSSTT. Bisikku lembut, meniru gayanya saat dia membungkamku di RSJ kemarin. Simpan tenagamu, Mas. Kamu akan butuh suara itu untuk berteriak minta tolong di dalam sel nanti malam. Dan kau benar. Pak Dimas sudah memastikan, teman-teman, barumu dari Hong Kong tahu persis di blok mana kau akan ditahan. Mata Reza membelalak lebar,
Pupilnya mengecil hingga seukuran jarum. Wajahnya berubah menjadi topeng horor yang sempurna. Kalimatku barusan adalah vonis mati baginya, jauh lebih menakutkan daripada vonis hakim manapun. Iblis! Kau iblis! Clarissa! Teriaknya histeris saat polisi mulai menyeretnya menjauh. Kau membunuhku! Kau pembunuh! Aku berdiri tegak, tak bergeming sedikitpun melihatnya diseret paksa. Sepatu mahalnya terlepas, meninggalkannya bertelanjang kaki diseret di lantai bandara. Orang-orang di sekitar mulai menyorakinya. Beberapa melemparkan sampah botol plastik dan remasan kertas ke arahnya. Rasain lo, suami durhaka. Karma dibayar tunai, bos. Sorak-sorai itu membahana di seluruh terminal. Reza dan Bella digiring keluar seperti hewan ternak, meninggalkan jejak kehancuran mereka. Aku melihat punggung Reza menghilang di balik pintu kaca, dimasukkan ke dalam mobil tahanan yang menunggu dengan lampu rotator biru yang berputar-putar. Saat mobil itu melaju pergi, keheningan perlahan kembali, meski ketegangan masih tersisa. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara yang terasa jauh lebih bersih. Beban berat yang menindih dadaku selama berbulan-bulan, racun yang mengalir di darahku, ketakutan yang menghantuiku setiap malam, semuanya ikut pergi bersama mobil tahanan itu. Sari, yang sejak tadi berdiri siaga di belakangku bersama tim keamanan bayaran kami, maju selangkah. Dia menyentuh bahuku pelan. Sudah selesai, Bu. Semuanya sudah berakhir. Aku menoleh padanya. Sari, wanita yang menyamar jadi perawat demi menyelamatkanku, kini tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Belum, Sari, jawabku sambil tersenyum tipis, namun mataku memancarkan kekuatan baru. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari hidupku yang sebenarnya. Seorang wartawan televisi yang nekat menerobos barisan polisi berlari mendekat, menyodorkan mikrofon tepat ke wajahku. Kameramennya mengikuti di belakang, lampu sorot menyilaukan mataku. Bu Clarissa. Bu Clarissa. Pernyataan untuk media, Bu. Bagaimana perasaan ibu setelah menjebak suami ibu sendiri? Apakah ini semua sudah direncanakan? Apa langkah ibu selanjutnya untuk perusahaan? Aku menatap lensa kamera itu. Aku tahu wajahku sedang disiarkan langsung ke seluruh penjuru negeri. Aku merapikan sedikit kerah blazerku, mengangkat dagu, dan memberikan senyum terbaikku. Senyum seorang pemenang yang telah berjalan melewati neraka dan keluar tanpa terbakar. Saya tidak menjebak siapapun, jawabku dengan suara lantang dan jelas. Saya hanya menyalakan lampu di ruangan yang gelap. Dan ketika lampu menyala, kecoa-kecoa itu berlarian ketakutan. Mengenai langkah selanjutnya, saya akan membersihkan rumah saya. Bersih-bersih total. Aku berbalik dan berjalan pergi, diikuti oleh Pak Dimas dan Sari. Kerumunan orang bertepuk tangan. Tepuk tangan itu semakin lama semakin riuh, mengiringi langkahku keluar dari bandara, menuju matahari yang bersinar terik di langit Jakarta. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Masa laluku sudah kututup dengan buku tebal yang kubanting keras-keras tepat di wajah Reza. 6 bulan kemudian. Aroma kopi Arabica yang baru digiling dan harum bunga sedap malam memenuhi ruanganku. Bukan ruangan kantor yang kaku dengan dinding kaca dingin di gedung pencakar langit Jakarta, melainkan sebuah ruang kerja yang luas dengan jendela-jendela besar bergaya kolonial yang menghadap langsung ke taman hijau yang asri. Sinar matahari pagi menerobos masuk, menciptakan pola-pola cahaya hangat di atas meja kayu jati tua tempatku bekerja. Aku menyesap kopiku perlahan, menikmati ketenangan yang dulu terasa seperti barang mewah yang tak terjangkau. Tidak ada lagi pusing akibat obat penenang. Tidak ada lagi halusinasi laba-laba di dinding. Pikiranku jernih, tajam, dan damai. Aku bangkit dari kursi kerjaku dan berjalan menuju jendela. Di bawah sana, di halaman rumput yang luas, aku melihat beberapa orang sedang melakukan senam pagi, dipandu oleh instruktur yang sabar. Mereka mengenakan pakaian olahraga yang nyaman, bukan baju pasien rumah sakit jiwa yang seragam dan memilukan. Mereka tertawa, bergerak, dan bernapas dengan bebas. Gedung ini, tempatku berdiri sekarang, memiliki sejarah kelam. Dulu, di gerbang depan, terpampang tulisan, Rumah Sakit Jiwa Mentari Kelabu. Tempat di mana orang-orang dibuang, dilupakan, dan seperti kasusku, dihancurkan secara sistematis demi keuntungan.
Lorong-lorongnya dulu berbau karbol dan keputusasaan. Kamar-kamarnya adalah sel penjara bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Namun sekarang, pelang di depan gerbang itu telah berganti. Huruf-huruf emas di atas marmer hitam kini bertuliskan, Pusat Pemulihan Jiwa Mental, Mentari Harapan. Ya, aku membelinya. 3 bulan setelah Reza ditangkap, rumah sakit ini dinyatakan bangkrut karena skandal besar-besaran yang terbongkar. Izin operasionalnya dicabut, dokter-dokternya ditangkap, dan asetnya disita negara. Banyak pengembang properti yang mengincar lahan strategis ini untuk dijadikan mall atau apartemen mewah. Tapi aku maju dengan penawaran tertinggi. Aku tidak ingin tempat ini dihancurkan begitu saja. Aku ingin mengubah neraka ini menjadi tempat di mana orang benar-benar disembuhkan, bukan disiksa. Aku merenovasi total bangunannya. Teralis besi di jendela ku lepas. Tembok-tembok kusam kucat dengan warna-warna pastel yang menenangkan. Biru langit, hijau sage, dan krem lembut. Ruang isolasi tempatku dulu disekap. Kini kubah menjadi perpustakaan yang nyaman dengan sofa-sofa empuk dan ribuan buku. Aku ingin menghapus jejak trauma itu dengan menimpanya menggunakan harapan. Pintu ruanganku diketuk pelan. Masuk, ujarku tanpa menoleh. Langkah kaki yang familiar terdengar mendekat. Itu Sari. Dia tidak lagi mengenakan seragam perawat putih yang kaku. Kini dia tampil profesional dan elegan dengan setelan blazer biru tua dan rok span. Rambutnya dipotong model bob yang segar, dan wajahnya memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. Aku mengangkatnya menjadi direktur operasional di sini. Tidak ada orang yang lebih paham seluk-beluk tempat ini, dan memiliki hati yang lebih tulus daripada dia. Selamat pagi, Bu Clarissa, sapa Sari ceria. Di tangannya ada sebuah tablet dan tumpukan berkas. Jadwal ibu hari ini cukup padat. Jam 10 nanti ada pertemuan dengan donatur untuk program terapi seni, lalu makan siang dengan wali kota yang ingin meninjau fasilitas baru kita. Terima kasih, Sari, jawabku sambil berbalik dan tersenyum padanya. Bagaimana perkembangan Ibu Laila? Pasien yang baru masuk minggu lalu? Wajah Sari melembut. Jauh lebih baik, Bu. Sejak kita ganti metode pengobatannya dari obat keras ke terapi holistik dan konseling intensif, dia mulai mau bicara. Ternyata dia tidak gila seperti diagnosis dokter sebelumnya. Dia hanya depresi berat karena kehilangan anaknya. Tadi pagi dia bahkan sudah mau ikut menyiram bunga di taman. Bagus, kataku lega. Itulah tujuan kita. Memanusiakan manusia. Jangan sampai ada lagi yang bernasib sepertiku atau Ibu Laila, dicap gila padahal hanya butuh didengar. Sari mengangguk setuju. Lalu, ekspresinya berubah sedikit lebih serius. Dia meletakkan tumpukan berkas di meja. Oh ya, Bu. Pak Dimas baru saja mengirimkan laporan bulanan, khusus. Berkas yang Ibu minta untuk dipantau secara rutin. Ah, laporan itu. Laporan tentang karma. Aku berjalan kembali ke meja dan duduk. Tanganku terulur mengambil map berwarna hitam itu. Tidak ada kegembiraan yang meluap-luap saat aku menyentuhnya, hanya rasa dingin yang datar. Rasa penasaran untuk memastikan bahwa keadilan semesta masih bekerja sesuai porosnya. Bacakan poin pentingnya saja, Sari. Aku sedang tidak ingin membaca detail yang terlalu menjijikan pagi ini, pintaku sambil menyandarkan punggung ke kursi kulit yang empuk. Sari membuka tabletnya, mencari file yang dimaksud. Baik, Bu. Kita mulai dari Rina Suryani alias Bella. Sari memulai. Kabar dari lapas wanita Tangerang. Kondisinya semakin memburuk. Infeksi di hidung dan pipinya, akibat operasi plastik yang gagal dan kurang perawatan medis di penjara sudah menyebar. Wajahnya hancur, Bu. Dokter lapas menyarankan operasi rekonstruksi, tapi dia tidak punya biaya, dan tentu saja BPJS tidak menanggung operasi estetika. Aku mengangguk pelan. Kecantikan adalah senjata utamanya, modalnya untuk menipu dan menghancurkan rumah tangga orang. Kini senjata itu telah tumpul dan berkarat. Selain itu, lanjut Sari, dia menjadi target bullying di dalam sel. Ternyata ada narapidana senior di sana yang dulu adalah salah satu donatur Yayasan Yatim Piatu yang uangnya digelapkan oleh Rina. Dunia sempit. Ya Bu? Setiap hari Rina harus mencucikan baju satu blok sel dan tidur di lantai dekat toilet. Dia sering kedapatan menangis histeris memanggil nama ibu,
memohon ampun. Dia tidak memohon ampun pada Tuhan, tanyaku sinis. Sepertinya dia pikir ibu lebih berkuasa daripada Tuhan saat ini, jawab Sari polos. Lanjut ke Reza, perintahku. Menyebut namanya saja masih menyisakan sedikit rasa pahit di lidahku, seperti sisa rasa obat yang dulu dipaksakan masuk ke tenggorokanku. Sari menarik napas panjang sebelum membaca laporan tentang Reza. Nadanya menjadi lebih berat. Reza Pratama. Kondisinya kritis secara mental. Dia ditempatkan di Rutan Cipinang, di blok umum yang sangat padat. Seperti yang ibu prediksi, hutang 50 miliar itu tidak pernah dianggap lunas oleh sindikat Hong Kong. Walaupun Reza dipenjara, teror itu tetap masuk. Bagaimana caranya? Tanyaku. Rekan satu selnya, Bu. Ternyata sindikat itu membayar preman-preman di dalam penjara untuk menerornya 24 jam. Reza tidak pernah dipukul sampai mati. Itu terlalu mudah. Dia disiksa secara psikologis. Makanannya sering diludahi atau dicampur kotoran tikus. Saat dia tidur, ada yang membisikkan ancaman bahwa malam ini lehernya akan digorok. Akibatnya, Reza tidak pernah tidur nyenyak selama 6 bulan. Dia mengalami insomnia kronis dan paranoia berat. Sari memperlihatkan sebuah foto terbaru yang diambil diam-diam oleh kontak Pak Dimas. Aku menatap foto itu lama sekali. Laki-laki di foto itu bukan Reza yang kukenal. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit, seperti tengkorak hidup. Matanya cekung dalam sekali, dengan lingkaran hitam pekat di bawahnya. Rambutnya yang dulu tebal dan tertata rapi kini botak sebagian, karena dia sering menjambaknya sendiri karena stres. Dia duduk memeluk lutut di sudut sel yang kotor, menatap kosong ke arah kamera dengan mulut sedikit terbuka. Laporan psikolog penjara mengatakan Reza sering berhalusinasi, tambah Sari. Dia sering berteriak-teriak melihat laba-laba raksasa di dinding selnya. Dia juga sering memohon-mohon pada bayangan kosong, meminta maaf pada ibu, dan berteriak bahwa dia tidak gila. Aku menutup map itu perlahan. Ironi yang sempurna. Reza menuduhku gila, merekayasa halusinasi laba-laba untukku, dan membuatku hidup dalam ketakutan. Kini, alam semesta mengembalikan semua itu padanya dengan dosis yang berlipat ganda, tanpa rekayasa, tanpa obat-obatan. Dia menjadi gila karena rasa bersalah dan ketakutan yang nyata. Cukup, kataku pelan, tidak perlu dibahas lagi. Biarkan mereka membusuk di neraka yang mereka ciptakan sendiri. Baik, Bu, Sari menutup tabletnya. Oh ya, Pak Dimas juga titip pesan. Proses pengambil alihan sisa aset yang dulu sempat disembunyikan Reza di rekening, atas nama sepupunya sudah selesai. Uang 5 miliar itu sudah kembali ke rekening perusahaan. Masukkan uang itu ke dana abadi Yayasan Mentari Harapan. Putusku cepat. Gunakan untuk membiayai pengobatan pasien yang tidak mampu. Aku ingin uang kotor itu dicuci menjadi kebaikan. Sari tersenyum bangga. Siap, Bu. Ibu memang luar biasa. Aku berdiri, merapikan blus sutraku. Ayo, kita jangan terlambat menemui donatur. Masa lalu sudah selesai dibahas, sekarang waktunya mengurus masa depan. Kami berjalan keluar dari ruang kerja, menyusuri koridor yang terang benderang. Di sepanjang dinding, tergantung lukisan-lukisan hasil karya para pasien dalam sesi terapi seni. Lukisan-lukisan itu penuh warna, penuh emosi, dan penuh harapan. Saat kami melewati taman tengah, aku melihat Pak Dimas sedang duduk di bangku taman, berbincang dengan seorang dokter muda. Rambut Pak Dimas semakin memutih, tapi wajahnya tampak lebih segar dan bahagia daripada saat dia harus mengurus konflik keluargaku dulu. Melihatku datang, dia berdiri dan membungkuk hormat. Selamat siang, Bu Clarissa. Wajah ibu cerah sekali hari ini, sapa Pak Dimas. Siang, Pak Dimas. Berkat kerja keras Bapak juga, balasku. Terima kasih untuk laporannya. Itu penutup yang memuaskan. Keadilan itu seperti bumerang, Bu, kata Pak Dimas bijak. Siapa yang melemparnya dengan niat jahat, akan terpukul balik lebih keras. Saya senang melihat ibu sudah benar-benar lepas dari bayang-bayang mereka. Saya tidak hanya lepas, Pak. Saya terbang, jawabku sambil menatap langit biru di atas sana. Tiba-tiba, seorang anak kecil perempuan berlari melintasi taman, dikejar oleh ibunya yang tertawa bahagia.
Itu adalah salah satu pasien rawat jalan yang sedang menjalani terapi keluarga. Tawa anak itu begitu renyah, begitu murni. Suara itu menghapus sisa-sisa jeritan Reza yang masih lama-lama terdengar di ingatanku. Aku menyadari sesuatu saat itu. Balas dendam terbaik bukanlah melihat musuhmu menderita, meskipun itu cukup memuaskan. Balas dendam terbaik adalah menjadi bahagia, sukses, dan utuh kembali, seolah-olah mereka tidak pernah berhasil menghancurkanmu. Aku melihat pantulan diriku di pintu kaca lobi utama. Clarissa yang berdiri di sana bukan lagi istri yang naif, bukan lagi korban yang tak berdaya, dan bukan lagi pendendam yang penuh amarah. Dia adalah seorang wanita yang telah ditempa oleh api pengkhianatan dan keluar sebagai baja yang kuat. Dia adalah pemilik hidupnya sendiri. Aku melangkah keluar menuju mobil yang sudah menunggu untuk membawaku ke pertemuan selanjutnya. Sopir membukakan pintu dengan hormat. Sebelum masuk, aku menoleh sekali lagi ke arah gedung Mentari Harapan. Matahari bersinar tepat di atasnya, menghapus segala kelabu yang pernah ada. Aku tersenyum. Kali ini, senyumku benar-benar sampai ke hati. Jalan, Pak, perintahku. Kita punya banyak hal hebat untuk dilakukan hari ini. Mobil melaju membelah jalanan Jakarta, membawaku menjauh dari masa lalu, menuju masa depan yang cerah, bebas, dan sepenuhnya milikku.